Halo guys, gimana kabarnya? Udah siap-siap belum ngalamin pergantian tahun? Nih, sebentar lagi kita tinggalin 2025 dan masuk 2026. Deg-degan kan? Di saat-saat kayak gini, biasanya otak kita penuh sama wishlist. Aduh, tahun depan gue pengen ini, pengen itu. Tapi sadar gak sih? Resolusi tahun lalu yang kita tulis penuh semangat, sekarang udah pada lupa atau malah nggak kesampaian. Tenang, jangan khawatir. Lo nggak sendirian, Go. Riset dari University of Scranton bilang, sekitar 92% orang gagal ngejabarin resolusi tahun barunya. Nah, di obrolan santai kita kali ini, gue mau ajak lo buat riset total cara kita nentuin tujuan. Biar momen jelang tahun baru ini nggak cuma jadi ritual kosong, tapi jadi pondasi kuat buat 12 bulan ke depan. Yuk, kita ngobrol serius tapi santai. Ambil minum sama cemilan, dan siapin notes atau notepad di HP lo. Pertama-tama, gue mau ajak lo berhenti sejenak. Sebelum kita loncat ke 2026 dengan mimpi-mimpi baru, ada satu ritual penting yang sering banget kita lewatin. Refleksi. Iya, benar. Mari kita tengok ke belakang sebentar. Gimana perjalanan lo sepanjang 2025? Jangan langsung negatif ya. Coba tanya diri sendiri dengan jujur. Apa 3 pencapaian kecil atau besar yang bikin lo bangga? Terus, pelajaran berharga apa yang lo dapat dari hal-hal yang gak berjalan sesuai harapan? Nulis ini tuh kayak kasih laporan diri sebelum mulai babak baru. Dari sini lo bisa lihat pola, kebiasaan apa yang ngebantu lo dan mana yang jebakan yang bikin goals lo mentok. Ini bahan bakar berharga buat strategi di tahun depan. Oke, dengan pelajaran dari masa lalu di tangan, sekarang kita baru siap bikin peta untuk masa depan. Tapi gimana caranya biar goals kita nggak sekadar jadi pajangan di notes? Nah, ini dia kuncinya. Jangan cuma nulis what, tapi fokus banget sama how-nya. Menurut ahli psikologi Dr. Gail Matthews, goals cuma jadi angan kalau nggak dikaitin sama rencana tindakan yang konkret. Makanya, kita perlu pakai kerangka yang udah terbukti. SMART Goals. Yuk kita jabarin dengan bahasa kita. Pertama, spesifik. Spesifik. Kata-kata kayak lebih sukses atau lebih sehat itu terlalu kabur buat otak kita. Ganti dengan yang tajam. Misal, gue mau bisa presentasi di meeting utama tanpa grogi. Atau, gue mau biasain masak makanan sendiri 4 kali seminggu. Sih, langsung kebayang actionnya. Kedua, measurable. Terukur. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa dikelola. Jadi kasih angka atau indikator yang jelas. Jangan tingkatin produktivitas, tapi selesaikan 3 task prioritas sebelum jam 12 siang setiap hari kerja. Ketiga, achievable. Bisa dicapai. Jujur sama diri sendiri guys, momen tahun baru suka bikin kita over ambisius. Pengen langsung jadi expert dalam 3 bulan. Itu resep cepet banget buat frustasi. Pilih tantangan yang nendang tapi masih dalam jangkauan lo. Kalau lo baru mau belajar investasi, goalnya jangan langsung cuan 100%, tapi pahami dan coba 2 instrumen dasar dalam 6 bulan pertama. Keempat, relevan. Ini soal makna. Apakah goal ini beneran penting buat hidup lo sekarang? Apakah sejalan dengan nilai inti lo? Misalnya, kalau lo lagi fokus bangun keluarga, goal keliling 10 negara sendirian mungkin jadi kurang relevan. Pastikan energi lo dialirin ke hal yang beneran lo peduliin. Kelima, time bound. Ada tenggat waktu. Kasih deadline yang realistis. Gue mau lancar ngomong dasar bahasa Korea sebelum liburan pertengahan tahun. Deadline bikin kita disiplin dan gak nunda. Nah, goal smart yang udah lo bikin tuh jangan dibiarin gitu aja. Sekarang hancurin jadi remah-remah kecil. Bayangin goal lo itu kue ulang tahun besar. Lo nggak mungkin langsung telan sekaligus kan? Lo potong-potong dulu. Goal besar, bikin portofolio buat ganti karir, bisa lo pecah jadi riset karir idaman di Januari, ikut 1 kursus online di Februari-Maret, bikin 1 project sampel di April, dan seterusnya. Dengan begini, tiap bulan bahkan tiap minggu lo ada win kecil yang bisa diraih. Rasanya jauh lebih ringan dan memungkinin. Selanjutnya, rahasia besar biar konsisten. Jalanin jangan sendirian. Riset yang sama dari Dr. Matthews bilang, orang yang nulis goals-nya dan ngasih tahu ke orang lain yang mendukung, peluang suksesnya naik 33%. Makanya, cari accountability partner, bisa teman dekat, keluarga, atau komunitas yang mau lo ajak komit bareng. Lo bisa janjian buat laporan progres rutin, saling nanyain, atau bahkan ngejar goal yang mirip. Rasa diliatin yang positif ini bikin kita lebih disiplin. Ngomong-ngomong komunitas, cari suku lo. Pengen rajin nulis, cari klub nulis online. Pengen jago olahraga tertentu, cari grup yang aktif di daerah lo.
Lingkungan yang tepat itu kayak booster energi, bikin lo termotivasi dan dapat banyak insight. Jangan lupa juga buat pasang sistem reward. Setiap kali lo berhasil ngelewatin milestone kecil, seperti konsisten 1 bulan, kasih hadiah ke diri sendiri. Boleh nonton series favorit, beli kopi enak, atau apapun yang bikin seneng. Ini cara otak buat ngeling usaha sama kesenangan. Dan yang paling realistis, siapin plan B. Hidup nggak selalu mulus. Apa yang lo lakuin kalau lagi sakit sampai nggak bisa olahraga? Atau lagi banyak kerjaan dadakan sampai nggak sempat belajar skill baru? Jangan biarin halangan kecil bikin lo nyerah total. Siapin strategi cadangan seperti olahraga ringan di rumah atau alihkan jadwal belajar. Ingat, konsistensi itu bukan kesempurnaan. Yang penting momentumnya tetap jalan, meski pelan. Dan terakhir, jadikan review sebagai ritual. Setiap akhir bulan atau setiap 3 bulan, luangin waktu 30 menit buat evaluasi. Apakah lo masih di jalur? Apa perlu ada penyesuaian? Goals itu hidup guys. Bisa aja prioritas lo berubah dan itu wajar banget. Fleksibilitas itu tanda kecerdasan, bukan kegagalan. Oke guys, kita udah nyampe di ujung perbincangan kita. Jadi gimana caranya manfaatin momen sebelum tahun baru ini biar 2026 nggak jadi gagal lagi? Kita simpulin yuk. Awali dengan refleksi jujur atas tahun ini sebagai bahan belajar. Rancang goals dengan formula SMART biar jelas dan actionable. Pecah jadi mini tasks biar nggak overwhelmed dan bisa diraih bertahap. Cari dukungan sosial, baik partner ataupun komunitas buat tambah accountability. Pasang sistem reward dan antisipasi rintangan biar tetap termotivasi saat ada halangan. Jadwalkan review berkala buat menyesuaikan jalan dan merayakan progres. Intinya, tahun baru itu soal memulai dengan cara yang lebih cerdas, bukan sekadar punya daftar keinginan. Dengan pondasi yang kuat yang kita bangun dari sekarang, menyambut 2026 jadi jauh lebih bermakna dan percaya diri. Gue yakin banget, kalau lo terapin langkah-langkah ini, momen hitung mundur nanti bakal terasa beda. Lo udah punya peta, udah punya teman seperjalanan, dan yang paling penting, udah punya strategi. Semoga di akhir 2026 nanti, kita semua bisa lihat ke belakang sambil senyum puas. Semangat riset total guys, sampai jumpa di tahun yang lebih oke.